Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Helena Royon Enggolan, kemudian rekan saya Jara Hania Patiha, lalu kemudian rekan saya Muhammad Iqbal Ramadan, dan yang terakhir Gufron Darin Rusgianto. Kali ini kami akan membahas dan menjelaskan hasil diskusi kinerja kelompok kami, yaitu klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi menggunakan aplikasi Orange, yaitu tentang cuaca. Oke, baik teman-teman. Sebelum saya menjelaskan ke bagian klasifikasi, pertama-tama kita ambil data tersebut di web Open Data Jabar untuk bisa diklasifikasikan. Kita mencari di bagian cuaca. Lalu, setelah data tersebut sudah ada, kita unduh menjadi file tersebut berbentuk Excel untuk lebih mudah membuat klasifikasi data yang menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bagian dari tentang cuaca. Nah, di bagian sebelah kiri ini terdapat menu-menu atau widget-widget yang akan kita gunakan untuk data mining. Ini terdapat pada aplikasi Orange. Nah, pertama tuh kita klik bagian widget file. Ini yang akan nantinya untuk mengakses file. Lalu kemudian kita klik bagian untuk dari data tersebut. Pada bagian kolom sini terdapat name, tipe, role, dan value. Lalu kemudian kita menggunakan data table untuk melihat isi data daripada data table tersebut. Sini sudah terdapat ID, kode provinsi, nama provinsi, serta kelas resiko. Data tersebut sampai 351. Oke, baik. Yang kedua, sudah terdapat widget file dan data tabelnya. Lalu karena di bagian data table ini belum ada target, kita akan menggunakan kelas resiknya sebagai target. Lalu kita tutup, kemudian kita mencari naive Bayes-nya atau algoritma naive Bayes-nya. Ini mengkalkulasi data yang kita punya. Setelah itu kita akan sambungkan naive Bayes-nya dengan prediction. Nah, tetapi di sini akan terlihat probabilities dengan algoritma naive Bayes-nya. Ini dia bagian dari data-datanya. Nah, di bagian class in datanya itu kita klik nantinya untuk di bagian sedangnya. Teman-teman bisa lihat bagian data-data tersebut. Naive Bayes-nya ada ID, kode provinsi, nama provinsi, sampai hingga ke tahun. Lalu kemudian untuk mengukur akurasi dari data punya kita ini, kita gunakan widget test and score. Kita sambungkan dari naive Bayes-nya dan
widget filenya. Ini untuk mengambil data. Setelah itu akan terlihat di dalam test and score-nya akurasi dari naive Bayes-nya sebesar 0,94. Selanjutnya kita akan menggunakan pivot table. Teman-teman bisa cari di sebelah kiri juga pivot table-nya. Ini pivot table ini untuk merangkum data yang kita punya berdasarkan row dan kolom. Di sini terlihat tabel dari kelas resikonya. Lalu teman-teman bisa mengubahnya menjadi values sesuai yang kita inginkan. Nah, ini dia bagian kelas resikonya. Terdapat count, rendah, sedang, tinggi, dan total. Lalu setelah sudah memastikan bahwasannya pivot table-nya itu sudah pas, kita tutup. Demikianlah penjelasan dari klasifikasi tentang cuaca. Saya akan melanjutkan dari teman saya Muhammad Iqbal Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan dengan prediction. Nah, kali ini saya menggunakan 3 algoritma. Langsung aja lah praktik. Yang pertama, kita buka filenya dulu. Kita pilih di sini di browsing ya. Ini saya cari filenya tadi di data analitik. Nah, judulnya ini kejadian bencana alam, guys. Nah, terus dari beberapa table, nah ini kita bakal milih di kelas resiko nih. Kenapa? Karena di sini ada target yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Oke, sedikit menjelaskan. Jadi untuk prediction ini datanya itu data supervised. Jadi data yang sudah tertarget atau sudah ada ininya nih, contohnya kayak rendah, sedang, dan tinggi. Oke, kita tes. Nah, kita tes ya dengan data table. Oke guys, di sini datanya muncul, guys. Kita lihat di sini ada 351 instance atau baris, guys. Dicek, oke benar. Nah, di sini no missing data. Iya. Maksudnya apa? Betul, kita nggak perlu pre-proses, karena kalau misalkan ada data yang kosong atau tidak terbaca, di sini bakal kebaca, guys. Terus ada 7 fitur dan target dengan 3 nilai value, yaitu tinggi, rendah, dan sedang. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita gunain algoritma, guys, yaitu algoritma yang naive Bayes. Oke, jadi karena kita nggak ada data yang kurang atau data yang salah, kita nggak perlu pre-process, jadi langsung lanjut. Kemudian dari data naive Bayes ini kita tarik ke prediction. Nah kita cek dulu nih, ini nyambung apa enggak nih? Wah, ini apa nih tandanya? Ya, betul. Jadi si data table ini, dia ini nggak bakal cuma ngisi nampilin datanya doang, tapi data aslinya tetap ada di file. Oleh karena itu di data prediction masih kosong. Nah, itu gimana? Kita tarik aja, kita tarik lurus, di drag dari file ke prediction. Nah, ini widget nih. Nah, terus kita klik. Nah, udah ada di sini, ada naive Bayes dengan tingkat errornya beda-beda. Nah, di sini ada tingkat keakuratannya sekitar 0,953. Nah, ini lumayan cukup tinggi juga untuk penilaian skor. Nah, karena di prediksi ini saya sih ada 3 algoritma. Jadi yang pertama ada naive Bayes, terus yang kedua ini ada random forest. Oke, saya milih random forest. Kita tarik lagi, guys. Kita cek ya. Oh, ini kayaknya nggak perlu. Nggak perlu, karena nggak perlu dari file ditarik lagi karena udah cukup diwakilin. Dan ini juga
si random forest ya, karena di sini ada dua algoritma jadi cukup satu aja yang ditarik. Oke, kita cek. Nah, di sini udah ada dua nih. Ada naive Bayes sama random forest dengan tingkat errornya masing-masing. Kita cek di bawah. Wah, ternyata random forest itu nilai skornya hampir ada yang 1.00 yang artinya 100%. Oke, kita tambahin satu lagi algoritmanya guys. Itu KNN. Nah, KNN kita klik ke data prediction. Salah klik guys. Nah, ini bisa kita lihat di data KNN juga lumayan cukup tinggi sih, sekitar 0,971. Ya, jadi di sini ada 3 algoritma yang kita gunakan untuk membuat prediction di data cuaca. Nah, selain prediction ini, kita tarik data test score ya, test dan score. Jadi kita akan tahu skor masing-masing di nah ini kenapa nggak ada nih? Oh, ternyata si ini nih nggak bisa langsung ditarik dari prediction, jadi ditariknya langsung dari setiap algoritmanya. Kita ulang guys, tarik test and score random forest, naive Bayes, dan KNN, and kita klik. Nah, sudah ada ya. Wah, kenapa nih? Ada yang tahu gak? Ya, betul, di data ini kita nggak narik dari file ya, dia jadi masih kosong, nggak kebaca. Nah, kita lihat downloading kan, kita cek. Nah, ini dia. Jadi kita bakal urut juara 1 guys, yang paling tinggi. Yang pertama, untuk di cross validation ada random forest dengan nilai skor cukup tinggi, yaitu 0,995. Kedua ada naive Bayes, dan ketiga ada KNN. Kemudian kita cek untuk random sampling. Nah, di sini juga masih untuk random sampling di sini dijuarai oleh random forest, kedua naive Bayes, dan KNN. Nah, KNN scoringnya lumayan cukup rendah ya guys. Kemudian Riff One Out. Nah, ini dia masih loading ya. Ini ada estimasi sekitar 8 detik untuk bacain datanya. Kira-kira apakah random forest masih juara 1 guys? Iya, dia masih juara 1 dengan juara 2 naive Bayes, dan ketiga KNN. Ya, oke, ini wah, bahkan di test on train data nih hampir 1.00 ya, artinya 100%. Nah, oke. Jadi ya, kita tahu apabila kita menggunakan data cuaca untuk di data ini dengan targetnya data cuaca kelas risiko sedang, rendah, tinggi, maka siapa? Ya, betul, si algoritma yang paling bagus, yang paling cocok yang digunakan untuk prediction yaitu random forest dengan tingkat tinggi. Nah, kita cek di sini. Wah, ini udah cukup membacakan ya. Nah, di sini ada perbedaan ya, kadang ada yang beda. Nah, di sini naive Bayes sama random forest tinggi, di KNN rendah. Nah, oke, cukup sekian dari saya, Muhammad Iqbal Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan pembuatan clustering data menggunakan algoritma K-means. Di sini pertama-tama kita pilih widget file untuk memilih file yang kita sudah siapkan. Di sini saya sudah memilih filenya, tampilannya seperti ini. Lalu kita silang aja. Lalu kita tarik garis seperti ini dan pilih widget data table untuk melihat data dari file yang kita pilih. Selanjutnya kita tarik garis dari file ke preprocess. Di sini kita pilih normalize to interval untuk menormalisasikan data. Lalu kita tarik lagi ke widget data table. Oke, di sini sudah ternormalisasikan ya datanya, angka-angkanya. Lalu kita silang aja. Dan
dari preprocess kita akan tarik garis ke widget data Keymines. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada tampilan number of cluster. Kalian bebas mau pilih cluster sebanyak yang kalian butuhkan. Kalau saya di sini membuat 3 cluster saja. Lalu kita silang aja. Dari Keymines kita tarik ke scatter plot. Nah, di scatter plot ini tampilannya seperti ini. Kita bisa ubah sesuai kebutuhan ya. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Lalu, agar kalian ingin melihat lebih jelas lagi berupa data, kita tinggal tarik aja dari Keymines ke data table. Di sini kita bisa lihat berupa data ya. Lebih jelas lagi. Di sini cluster 3. Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan lain-lain lagi. Untuk klaster 2 kita ada Kota Bekasi, Cirebon, Kota Depok. Oke. Di sini kita udah berhasil buat klasterisasi menggunakan algoritma Keymines. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil penjelasan dari kinerja kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi tentang cuaca menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata di video tersebut. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.